Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisa Putri Aditya Syahrani, NPM 2020445110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai presentasi untuk seminar saya dengan judul Analisis Tata Letak Display dengan Metode Market Basket Analysis dan Activity Relationship Chart. Kemudian ada latar belakang penelitian, yaitu tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efektivitas sebuah operasi jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan konsumen, dan citra perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu tujuan dari industri retail. Salah satu faktor di industri retail yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah penataan produk. Penempatan tata letak etalase yang sesuai dan tepat dengan kebiasaan konsumen akan menghemat waktu saat pelanggan akan mencari dan membeli barang tersebut. Maka akan dilakukan penelitian tentang perancangan ulang tata letak etalase. Kemudian data yang tersaji di samping itu adalah data pendukung penelitian ini. Data penjualan ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan apakah tata letak display mempengaruhi penjualan yang naik turun dalam 1 tahun terakhir dengan menggunakan metode Market Basket Analysis dan Activity Relationship Chart. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode Market Basket Analysis, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kebiasaan belanja atau buying habits konsumen dengan mencari hubungan antar beberapa item atau produk berbeda yang dimasukkan konsumen ke dalam keranjang belanja yang dibeli pada suatu transaksi tertentu. Kemudian ada Activity Relationship Chart adalah salah satu cara atau teknik sederhana untuk merancang tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan tingkat hubungan aktivitas. Metode Market Basket Analysis ini digunakan untuk menganalisa data penjualan dan data produk. Kemudian diterjemahkan dengan metode Activity Relationship Chart untuk membuat tata letak usulan berdasarkan hasil perhitungan Market Basket Analysis tersebut. Kemudian ada pengumpulan dan pengolahan data. Data yang digunakan adalah data penjualan, data produk yang dijual, dan data pembelian konsumen berdasarkan kuesioner yang disebar pada konsumen menggunakan teknik sampling incidential, di mana peneliti memberikan kuesioner yang diberikan pada konsumen yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Kemudian data diolah dengan mengelompokkan item yang dibeli oleh konsumen dan mengolah hasilnya dengan metode Activity Relationship Chart. Kemudian data yang digunakan adalah data penjualan, data produk yang dijual, dan data pembelian konsumen berdasarkan kuesioner yang disebar pada konsumen menggunakan teknik sampling incidential. Data yang dibutuhkan untuk pengolahan data ini yaitu produk apa saja yang dibeli konsumen dan berapa sering konsumen berbelanja dalam 1 bulan terakhir. Kemudian akan diterjemahkan dengan bilangan biner pada aplikasi RapidMiner untuk memudahkan pengelompokan antara produk-produk dengan kategori produk tersebut. Kemudian software yang digunakan seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu RapidMiner. RapidMiner adalah sebuah perangkat lunak yang bersifat open source. RapidMiner ini digunakan sebagai salah satu perangkat lunak untuk melakukan ekstraksi data dengan menggunakan metode-metode data mining. RapidMiner memberi kemudahan untuk perhitungan data yang sangat banyak atau dataset. Jadi, untuk kuesioner yang disebar sebelumnya, targetnya adalah 30 konsumen. Kemudian dari 30 konsumen tersebut akan dikelompokkan dengan kategori-kategori tertentu berdasarkan jawaban dari kuesioner tersebut. Kemudian data dari kuesioner tersebut akan diterjemahkan lagi oleh RapidMiner untuk dikelompokkan menjadi bahasa biner agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicerna dan diproses untuk pengolahan data. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini ada permasalahan yaitu naik turunnya penjualan dalam 1 tahun terakhir yang menyebabkan turunnya laba perusahaan. Hal ini merupakan salah satu faktor dari perancangan tata letak display yang kurang efisien dan tidak berdasar pada keranjang belanja konsumen. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan digunakan adalah data penjualan 1 tahun terakhir dan data produk pada display.
Kemudian untuk pengolahan datanya menggunakan data penjualan 1 tahun terakhir, menggunakan efektivitas tata letak yang saat ini digunakan, lalu membuat rancangan usulan tata letak. Analisanya itu menganalisis data pengumpulan dan pengolahan data dengan market basket analysis dan activity relationship chart, dan menentukan apakah layout yang saat ini digunakan sudah tepat dan memerlukan saran layout baru. Jika tata letak sebelumnya sudah sesuai dengan keranjang belanja konsumen atau sudah dinyatakan tepat dan tidak perlu perubahan, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu mendapatkan simpulan keputusan apakah tata letak display mempengaruhi daya jual dan menentukan layout usulan. Kemudian ada flowchart penelitian. Yang pertama, menentukan topik. Topiknya adalah perancangan ulang tata letak dan fasilitas. Di sini khusus untuk tata letak display produk. Kemudian studi pustakanya ada dari jurnal dan buku, dan juga skripsi sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Kemudian permasalahannya itu seperti yang disebutkan pada kerangka sebelumnya, yaitu naik turunnya penjualan dalam 1 tahun terakhir yang menyebabkan turunnya laba perusahaan. Kemudian pengumpulan data yang seperti disebutkan sebelumnya, yaitu data penjualan, data produk, dan data konsumen. Kemudian pengolahan data menggunakan data penjualan 1 tahun terakhir, kemudian menentukan efektivitas tata letak yang saat ini digunakan, dan membuat rancangan usulan tata letak apabila tata letak yang saat ini digunakan dinyatakan tidak efisien. Kemudian untuk analisisnya, menganalisis data pengumpulan dan pengolahan data dengan metode market basket analysis dan diterjemahkan dengan bagian activity relationship chart yang menentukan derajat kedekatan antar produk. Kemudian di sini ada uji kelayakan atau time schedule. Di sini ada sekitar 17 kegiatan. Yang pertama ada pengajuan tema dan judul, itu dilakukan pada minggu keempat bulan Oktober hingga minggu pertama bulan November. Kemudian ada kajian pustaka yang dilakukan sepanjang bulan November dari awal hingga akhir November. Kemudian ada penelitian pendahuluan atau observasi awal, itu dilakukan pada bersamaan dengan kajian pustaka pada minggu pertama dan minggu kedua bulan November. Begitupun dengan penyusunan latar belakang. Lalu penyusunan bab 1 ini dilakukan dari awal hingga akhir bulan November. Kemudian untuk kajian pustaka terkait teori itu di bulan pertama, di minggu pertama dan minggu kedua bulan Desember. Kemudian penyusunan bab 2 dilakukan pada minggu kedua dan ketiga bulan Desember 2023. Kemudian ada penyusunan kerangka berpikir, itu akan dilakukan pematangannya pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Desember. Kemudian menyusun metodologi penelitian akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Desember. Penyiapan instrumen pengumpulan data pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Desember. Uji kelayakan instrumen, pengumpulan data akan dilakukan pada akhir Desember hingga awal Januari. Kemudian pengumpulan data akan dilakukan pada awal Januari minggu pertama hingga minggu kedua. Pengolahan datanya akan dilakukan sepanjang bulan Januari dari minggu pertama hingga minggu keempat. Lalu untuk analisis, pembahasan dan hasil akan dilakukan dari minggu keempat bulan Januari hingga awal Februari 2024. Kemudian kesimpulan pada minggu kedua bulan Februari, abstrak pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Februari, dan untuk keseluruhan penulisan laporan tugas akhir ini dilaksanakan dari awal November hingga akhir bulan Februari 2024. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan permasalahan yang didapati pada supermarket X ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan belum mengetahui efektivitas dan dampak yang ditimbulkan dari tata letak display produk tersebut. Kemudian, untuk menemukan solusi terkait permasalahan tersebut, digunakanlah metode market basket analysis ini sebagai metode pengolahan data keranjang belanja konsumen. Dan kemudian digunakanlah metode activity relationship chart untuk menentukan derajat kedekatan sebagai acuan untuk membuat usulan layout display. Maka diambillah judul analisis tata letak display dengan metode market basket analysis dan activity relationship chart. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.